Sudah semua masuk semua kelasnya? Ya, silakan dibuka dulu kameranya, biar saya print screen. Silakan Reza sama Tahani. Ini tiga, Tahani di Fauzia, 3 orang atau 1 orang? 1 orang, Pak. 1 orang. Oke, baik. Dibuka di kameranya. Biar saya print screen. Dia kebawahin biar kelihatan semua wajahnya. Saya besok kalau ketemu saya nggak tahu wajahnya yang mana. Oke. Nah, Fauzi, coba pendekin dikit Fauzi, biar kelihatan wajahnya. Hafiz, Mario. Marionya yang mana? Hafiznya yang mana? Oke, gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Baik, saya taruh di grup dulu. Ini biar mudah saya kalau ngecek untuk kehadirannya ya. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Pak. baik. Semuanya udah dapat proyeknya? Saya belum dapat kelompok, nama-nama kelompok. Kemudian kalau bisa dibuatkan Google Drive-nya. Ya, nanti juga saya masukkan materi saya, jadi teman-teman juga biar tahu langkah-langkah pengerjaan untuk studi kelayakan. Bukunya cukup banyak, ya. Nanti saya kasih cuman trigger aja beberapa buku panduan yang bisa teman-teman pergunakan. Selebihnya nanti dalam mengerjakan teman-teman bisa download materi lain yang berhubungan. Jadi kita ambil contoh misalnya kan teman-teman melakukan studi kelayakan atau prastudi kelayakan jalan tol. Ya, misalkan teman-teman searching mendapatkan kajian kelayakan untuk jalan, bukan jalan tol, itu pun bisa dipergunakan sebagai dasar. Karena prinsip utamanya hampir sama. Ya, hanya nanti akan bagian tertentu yang jalan tolnya teman-teman harus berdalam lagi. Jadi tinggal menambahkan bagian yang berbedanya gitu ya. Kemudian yang kedua, cari pedoman-pedoman berkaitan untuk KPBU, kerjasama badan usaha dan pemerintah. Karena untuk proyek-proyek ke depan, ya, dengan anggaran APBN kita yang terbatas, maka pemerintah mengalami kesulitan untuk mengadakan pembangunan infrastruktur. Sehingga proyek-proyek pemerintah itu cenderung mempergunakan kerjasama yang mengundang investor. Jadi nanti jenis proyeknya adalah pembiayaannya kerjasama badan pemerintah dan badan usaha. Nah, secara nggak langsung KPBU atau ya tadi yang kerjasama badan pemerintah dan badan usaha, teman-teman juga harus searching tentang regulasi KPBU dari Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, PUPR, serta dari Departemen Keuangan. Jadi KPBU nanti ada regulasi sendiri Permen PUPR tentang KPBU, terutama untuk yang infrastruktur. Kemudian juga KPBU yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Karena secara nggak langsung nanti yang setujui uangnya itu ada di Departemen Keuangan. Di Bappenas masuk, DP Keuangan masuk. Jadi teman-teman mengacu ke sana. Regulasi-regulasi yang dipergunakan. Nah, untuk infrastruktur, jadi nanti teman-teman juga mengacu instansi yang menjamin pekerjaan infrastruktur. Jadi nanti adalah PI, Penjamin Infrastruktur Indonesia, PI. Jadi teman-teman juga bisa melihat panduan dari PII ya, bukan Persatuan Insinyur Indonesia, tapi Penjaminan ya Infrastruktur Indonesia. Ya. Nah di situ teman-teman bisa melihat panduannya. Dan karena teman-teman sebagai seorang konsultan, jadi pola pikirnya adalah menggabungkan beberapa literatur untuk menjadi satu kajian tertentu yang membahas topik tertentu. Begitu caranya. Jadi secara nggak langsung teman-teman harus menyebutkan sumbernya dari mana aja. Ya, saya kasih, oke, saya akan taruh di ini beberapa literatur yang teman-teman harus baca. Oke.
Nanti kalau ada Google Drive, nanti teman-teman bisa pergunakan Google Drive-nya di sini. Jadi ditaruh di Google Drive, nggak akan kesulitan kita mencari referensinya. Ya. Oke, bisa teman-teman download silakan. Ya, ada beberapa panduan yang ada. Ya, yang paling tua di situ di sini ada pra-studi kelayakan tahun 2005, ya, ataupun studi kelayakan jalan dan jembatan tahun 2005 juga. Ya, jadi ini bisa sebagai acuan dasar ya, untuk perhitungannya. Ya, kemudian ada toolkit. Saya ambil contoh toolkit untuk FS ya. Ya, ada jalan dan jembatan, ada toolkit untuk PJU, penerangan jalan umum. Ya, ada 2 toolkit situ. Dan kok toolkit, jadi alat bantu template untuk menyusun pra-studi kelayakan. Isinya apa saja. Jadi teman-teman akan tahu posisinya. Di mana susunannya itu tidak uh, saklek kayak gitu, ya. Boleh juga di diperbarui, ditambah atau dikurang sesuai dengan kondisi yang ada, ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi nanti kalau KPBU masukkan KPBU-nya di situ. Nah, di situ ada 2 contoh, nanti bisa kalian dibaca. Dan teman-teman nanti di tahap awal, karena proyeknya sudah dapat ya, sudah dapat semua ya. Jasmine sudah dapat proyeknya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi nanti saya tolong di tiap kelompok presentasikan sebentar saja proyeknya mau di mana. Nanti digali. Kita teman-teman akan masuk. Saya coba share nanti. Oke, kelihatan? Ini yang di-share? Belum coba muncul, Pak. Belum muncul ya? Belum ada, Pak. Belum ada, saya batalkan dulu aja. Saya buka ini dulu. Biar enak. Oke. Kelihatan? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi di sini bisa teman bisa lihat. Jadi dalam mengerjakannya, ini saya ambil contoh untuk jalan non-tolnya. Nanti teman-teman dengan untuk tolnya. Ya, kerangka. Ini template jadi bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Ya. Jadi nanti isinya apa saja? Isinya apa saja di sini sudah dijelaskan. Nanti ada bagian-bagiannya. Ya. Ini latar belakang. Jadi kalau kita ngambil, ini untuk yang jalan. Ya. Ini contoh untuk KPBU. Ya, KPBU. Jadi kerjasama badan usaha dan pemerintah. Gitu ya. Sedangkan ini contoh. Kalau nanti bisa lihat lagi, ini daftar isinya. Ya. Ini tidak ada daftar isi, jadi sambil ya untuk toolkit untuk jalan tol, untuk KPBU, untuk penerangan jalan umum. Isinya hampir sama, ya, isinya hampir sama. Ini bisa teman-teman pakai nih sistematikanya. Di sini ada pendahuluan, kajian kebutuhan dan kepatuhan, ini sesuai dengan kebutuhan, terus ada kajian hukum dan kelembagaan, hampir sama dengan prinsip dari pra-studi kelayakan jalan dan jembatan. Jadi nanti teman-teman masukin 1, 2, 3 nih, ya, 1, 2, 3. Jadi ada pendahuluan, isinya apa saja, ya, pendahuluan bisa apa saja, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini setelah jadi, ini baru dibuat ringkasannya. Sebelum jadi, teman-teman akan kesulitan untuk membuat ringkasan eksekutifnya. Ya, ya, ini. Jadi yang pertama di sini mengenai latar belakang proyeknya apa, bagaimana, informasi umum. Ya, ini siapa?
Dan teman-teman nanti sebagai konsultannya nanti sebutkan saja ya unit pelaksananya siapa, terus penyiapannya, perkiraan biaya proyek, ini segala macam nanti setelah selesai bisa diisi. Kemudian di sini ada peluang berkaitan dengan latar belakang proyek, jelaskan secara singkat ya kenapa proyek itu perlu dikembangkan ya. Jalan tol itu kenapa harus dibangun, itu harus dasarnya apa saja. Jadi nanti ada memberikan penjelasannya di sini latar belakang kenapa harus ada gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat contohnya nanti ya, lihatnya. Dan ini poin-poin yang teman-teman kerjakan ya. Oke, kita lihat di sini. Di contoh, ini latar belakang dari pendahuluan. Jadi nanti ada istilahnya untuk kenapa diperlukan, teman-teman bisa lihat pakai perbandingan. Bila jalan itu sebelum ada proyek, itu kayak apa, dan setelah ada proyek, dampaknya kayak apa. Perbedaan itu yang layak dikejar. Nah, itu latar belakang kenapa proyek terus dijalankan. Tapi kalau misalnya sebelum ada proyek, dengan sesudah ada proyek tidak ada pengaruhnya, maka itu tidak bisa dipergunakan untuk diajukan. Ya, jadi contoh misalnya kalau tadi ada jembatan, itu orang untuk transportasinya harus berputar 2-3 kilo. Setelah ada jembatan, maka hanya butuh setengah jam. Maka proses untuk perpindahan orang akan lebih cepat, ekonomi lebih baik, maka dampaknya akan besar sekali. Misalnya semacam itu contohnya. Berkaitan juga untuk yang jalan tolnya. Ya, nah teman-teman masuk ke sini nanti pendahuluan. Ya, sebutkan apa saja. Ini poinnya. Ya, oke isinya. Oke, jadi itu. Kemudian nanti kalau sudah bagian pendahuluan, latar belakang tadi, masuk kajian hukum dan kelembagaan. Nah, di sini nanti teman-teman secara nggak langsung punya data tentang, oh maaf, di awal ini teman-teman harus punya data tentang lokasi proyeknya, lingkungan sekitarnya kayak apa, ya, itu sehingga bisa menggambarkan kebutuhan secara pras atau infrastruktur tersebut, ya. Nah, arahnya ini nanti di bagian pertama teman-teman menyampaikan ini, ya latar belakang proyek itu, ya, itu secara umum. Ya, nanti silakan dibaca lagi ini sebagai awal saja. Dan sekarang saya maunya secara singkat saja dulu. Kenapa teman-teman pilih proyek di situ? Nanti tolong dijelaskan dan lengkapi nanti isinya tuh di sini. Nanti dampaknya apa? Kajiannya semacam itu. Cukup jelas penjelasan singkat saya. Jadi Jelas, teman-teman Pak. harus baca, dibaca ya nanti ya, di combine ya. Saya kasih beberapa combine nanti ini membantu teman-teman untuk menulis. Jadi kemampuan menulis sangat penting. Baik, kalau gitu saya stop share. Nanti tinggal dibaca. Silakan dari kelompok yang pertama, kelompok siapa? Oke, kita mulai dulu. Eh, Jalu, kamu kelompoknya dengan siapa Jalu? Saya kelompok 2, Pak. Kelompok dua siapa aja? Jalu, Pradita, Ferdiko, Okrabila, dan Gilang, Pak. Gila. Oke, coba presentasikan sendiri. Proyek yang kamu pilih yang mana? Dia mana? Lokasinya. Tim leadernya siapa? Jalu. Okra, Pak. Okra, silakan Okra. Iya, Pak. Kamu ada hubungan dengan siapa? Royhan nggak? Saya adiknya Royhan, Pak. Ya udah, Jalu kamu beruntung Jalu. Ada adanya Rehan. Iya, Ya. Pak. Benar, Pak. Eh, Beruntung, Pak. berarti kamu tanya Rehan ya? Ya, Pak, saya juga udah banyak nanya kemarin. Eh, udah tahu triknya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, Rehan banyak tuh, bagus. Ya udah kamu ceritain deh, silakan. Beda berapa tahun sama Rehan? 5 tahun, Pak. Jauh sekali. Hari di antara itu. Nggak ada, Pak. Saya langsung Royhan. Dua bersaudara aja, Pak. Aku udah bersara. Sekarang posisinya apa sekarang? Rehan sebagai apa? Royhan di PI, Pak. DPI. Ya, bagus lah. Ya, jadi Rehan itu salah satu yang sukses ya. Sesuai dengan mata kuliahnya ini ya. Dia sama Pak Hari ya, dibimbing, juga ngobrol juga. Oke. Silakan, Okra. Ini udah selesai berarti kamu ya. Silakan Pak, Okra. izin saya share ya, Pak. Ya.
Baik Pak, selamat pagi teman-teman semua dan juga Pak Agung Budi Proto. Jadi dari kelompok 2 ini kami memilih untuk proyeknya ini adalah Solo Jogja Kulon Progo untuk seksi 1. Untuk anggota kelompoknya sendiri tadi ada Ferdi Kololona, kemudian Gilang Ramadan, ada Jalo Alfayat, kemudian saya sendiri Okra Bella dan juga Pradita Rizky. Oke. Mungkin ini saya sudah coba nyusun sedikit sih Pak untuk latar belakangnya. Oke, keren. Eh, ini ya Pak, dari Solo Jogja Kulon Progo ini karena sebagai salah satu kebijakan untuk pembangunan ekonomi dan juga pengembangan regional daerah tersebut, kemudian perlu dipertimbangkan investasi sebagai strategi yang aktif. Jadi pembangunan ini diharapkan dapat pertama meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Jadi wilayahnya yang jadi terlewatkan atau yang ada di dalam Dilewati. Solo Jogja Kulon Progo. Kemudian meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu perlu pembangunan pengusaha jalan tol sebagai jalan dengan kualitas tinggi sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan lalu lintas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sesuai Perpres 38 tahun 2015 melalui skema Public Private Partnership atau kita kenal KPBU. Kemudian maksud dan tujuannya ini penyusunan studi kelayakan atau prastudi kelayakan pembangunan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo sebagai bahan acuan investasi yang selanjutnya digunakan oleh pihak investor, badan ataupun lembaga dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Solo Jogja ini. Kemudian adapun tujuannya ini adalah melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan atau feasibility study dalam ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo dengan membuat kajian secara teknik, kajian secara lingkungan, kajian secara finansial dengan mengacu Apa pada ekonominya ya? ya ini mungkin nanti akan ditambahkan juga Pak narasi pada teknik lingkungan dan finansial serta Kemudian untuk lingkup pekerjaannya dari prastudi kelayakan ini yang kita lakukan pertama formulasi tinjauan kebijakan perencanaan. Mohon maaf Pak, ada suara motor. Nggak apa-apa. Melakukan kajian terhadap formulasi kebijakan perencanaan itu meliputi prasarana, maksudnya kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan atau tata ruang, kemudian ada pengadaan tanah. Selanjutnya melakukan kajian terhadap tinjauan aspek teknis meliputi traffic assignment berdasarkan bangkitan tarikan atau penentuan rute perjalanan, kemudian topografi, ada juga terhadap geometrik, kemudian terhadap tinjauan geologi dan geoteknik. Ini bukan primer ya, tapi sekunder terhadap wilayah kajian, karena kan kita sifatnya melalui studi literatur. Kemudian dikasih aja di kemutan dia langsung. Ya, jadi kita pra nih, jadi pra dan studi jadi satu nih. Iya Pak. Ya, oke. Kasih warna beda aja nggak apa-apa. Edit anyway. Ya, oke. Kemudian ada tinjauan terhadap perkerasan, kemudian deskripsi kemungkinan jumlah jembatan dan crossingan terhadap sistem jaringan jalan. Selanjutnya aspek lingkungan dan keselamatan, yaitu sosial dan ekonomi masyarakat setempat, kemudian aspek keselamatan jalan. Selanjutnya adalah ini tadi yang Bapak sebut bilang, itu tinjauan aspek ekonomi, jadi biaya proyek, manfaat proyek, dan evaluasi kelayakan ekonomi. Kemudian nomor 5 itu melakukan evaluasi kelayakan ekonomi antara lain yaitu dengan benefit cost ratio, IRR atau internal rate return, kemudian NPV, net present value.
serta terakhir adalah pemilihan alternatif dan rekomendasi dari kelayakan yang sudah kita analisa. Ini ada metodologi pendekatan studi. Secara garis besar itu menginventarisasi kondisi daerah sekitar jalan tol, terus memperkirakan pengembangan daerah sekitar jalan tol. Yang ketiga, menganalisa beberapa parameter jalan arteri yang ada. Keempat, menganalisa alternatif pemecah yang dipilih, seperti trip assignment, kapasitas dan pelayanan jalan tol, jalan arteri. Kemudian ada jalan tol yang rencangan dianggap layak untuk dibangun apabila hasil analisa menunjukkan internal rate of return lebih dari 1, kemudian biaya operasi kendaraan dan tarif tol itu lebih kurang dari biaya operasi kendaraan di jalan arteri. Mungkin itu Pak pendahuluan dari proyek dan juga latar belakang studi kelayakan kelompok kami Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nanti mungkin di awal kamu coba gambarkan aja rutenya yang section 1 tuh melewati mana aja. Tadi kan ada contohnya tuh. Bisa nggak alternatif jalannya berubah, boleh nggak? Akibat ternyata lahannya nggak bisa dibebaskan. Bisa Pak. Nanti jadi tampilkan di 3 alternatif ya. Jadi jangan satu alternatif. Kan Baik. dalam kenyataannya rutenya itu bisa berubah ya dari rencana awal ya. Iya Ya. Pak. Nah, tentukan aja nanti, walaupun nanti bisa dipilih salah satunya. Itu sebagai perbandingan alternatif 2-3. Jadi ada satu alternatif jalannya. Oke ya. Itu aja tambahannya. Dan Oke, kasih Pak. gambar dikit untuk awal ya, walaupun nggak dari kenyataan belum butuh, tapi nanti kasih ilustrasi kecil aja. Lokasi yang mau dikerjakan. Siap, baik Ini Pak. kamu ngeliat dari mana nih? Dari kakakmu atau dari siapa? Pertama baca juga Pak, minta panduan dari PI, terus baca plat yang tahun 2005 itu, terus sama kita baca punyanya dia juga sih, gitu Pak. Jadi saya combine Pak. Oke, bagus. Itu salah satu harus kemampuan sebagai konsultan kayak gitu. Kakakmu jago dalam hal itu, bagus. Kamu bisa tiru. Ya ini juga contoh nih. Kebetulan kelas ini juga ada kakaknya yang sudah mengerjakan ini. Ini poin awal pendahuluan yang cukup bagus ya. Nanti kalau setelah lengkap jadi satu, nanti dibuat PowerPoint-nya ya untuk dipresentasikan. Jadi nanti presentasinya lebih sedikit lagi. Dan biasa nanti kalau sebagai konsultan kan ada kemajuan pekerjaan ya. Jadi setiap bab itu dia melaporkan. Nah yang dilaporkan adalah presentasinya walaupun dengan tulisannya juga. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya, terima kasih Okra dan teman-teman Jalu. Baik, kalau gitu lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tadi kelompok 2 ya Jalu ya? Iya Pak. Oke, kelompok satunya siapa kelompok satunya tadi? Saya belum baca lagi tadi. Kelompok 1, Atif, Arda, Hitna, Farhan. Iya Pak. Iya Pak. Silakan. Suara saya terdengar nggak ya Pak? Kedengaran? Oke. Izin saya Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Oke, dari atas dulu coba. Rutenya yang mana? Pilih. Kelompok kami itu ngambil dari jalan tol Cisumdawu Pak. Cilenyi Dawan. Cisumdawu. Ya. Jadi kelompok kami kenapa pilih Cisumdawu? Karena yang pertama itu letak proyeknya itu strategis di antara Jawa Barat, konektivitas ke Bandara Kertajati. Terus dari ini oke. Apa-apa. kalau Intan keterangannya ada di sini nggak? Ada tulisan di sini nggak? Oh, belum dimasukin Pak, belum. Nah, jadi paling nggak kan pendahuluan kayak tadi. Tadi nah, apa? Jadi nanti dengan kayak gini kan bisa belajar dari antara satu kelompok dengan kelompok lain dimodifikasi ya. Iya. Jadi kalau bisa keterangannya sudah ada ditulis di sini gitu, jadi ketahuan. Iya. Ya, oke. Silakan terus ngomong lagi. Silakan.
Jadi yang data-data yang sudah kami temukan itu dari kajian hukum dan kelembagaan. Ini baru beberapa aja sih Pak yang kami temukan. Jadi Ya, belum secara detail oke. regulasi-regulasinya dan ada kelembagaannya juga begitu Pak. Oke, jadi nanti di-combine ya, seperti kelompok 2 tadi, dari baca beberapa topik apa dari materi yang ada, referensi, nanti di-combine. Tadi ada template kan untuk pembuatan kerjasama KPBU ya, infrastruktur. Nanti dilihat, jadi nanti regulasinya apa saja. Nah, sekarang yang berkaitan dengan itu di proyek ini apa gitu, yang harus ditambahkan apa gitu ya. Jadi andai kata tidak ketemu, nanti bisa di-searching dari yang ada gitu. Iya Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kajian teknis. Ya, kajian teknis analisis teknisnya dari pekerjaan jalan dan jembatan tol Cisumdawu. Pekerjaannya di wilayah perbukitan Sumedang melalui pengamanan lereng. Jadi ada retaining wall dan soil nailing-nya dan ada jembatan atau terowongan kembar yang sepanjang 400 meter. Ini Farhan atau Intan? Bentar. Tahu Iya, Pak. pakai apa bedanya retaining wall dengan tadi nailing? Ini Soil nailing. belum kami cari sih Pak untuk Tapi secara perbedaan. logika apa retaining wall dengan soil nailing? Dinding ya Pak, dinding penahan. Kalau itu dinding penahan. Kalau soil nailing apa? Soil nailing. Belum. Soil nailing itu aplikasi tekniknya untuk perkuatan tanah ya Pak? Iya. Pernah lewat jalan tol yang Semarang? Belum Pak. Pernah? Nah, Ada bukit-bukitnya kan ya? iya Pak. Kemudian bukitnya kayak semacam di semen gitu ya? Iya. Oh, itu yang dinamakan soil nailing seperti itu. Terus ada semacam kayak paku-paku, ada lubang-lubang kecil-kecil gitu ya? Iya. Jadi nanti cepat cari tahu lagi gitu ya. Jadi pengetahuan tentang itu juga harus tahu gitu. Ya. Ya, baik. Perkuatan saling retaining wall. Dia kan bukan retaining wall kan? Kalau bentuk retaining wall kan kaku kan ya? Iya. Ya, gitu. Nanti juga bisa combine, coba lihat konstruksi di Cina. Dia buat jalannya itu kan jalan layang semua kan? Itu dinding-dindingnya itu dibuat kayak apa? Lihat di YouTube aja. Ya searching ya. Jadi nanti bisa teman-teman dapat informasi yang lebih lengkap nanti dengan kondisi jalannya kayak apa nanti masuk. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pekerjaan jembatan yang di jalan tol Cisumdawu itu ada terowongan kembar sepanjang 472 meter. Berikut ada data geometrik jalannya yang kami temukan itu jadi jalan tol ini memangkas jalan-jalan nasional. Berikut ini jalan nasionalnya. Lalu ini ada data geometrik jalan tol Cisumdawu dari kecepatan rencana sampai rencana operasionalnya. Selanjutnya ini yang kami bold merah itu belum dikulik-kulik lagi sih Pak tentang RT/RW-nya, kondisi existing-nya sampai ke aset jalan atas BMN-nya. Oke. Selanjutnya lagi untuk AMDAL juga belum selesai kami kulik. Jadi baru beberapa poin-poin aja. Oke. Selanjutnya lagi ini ada rancang Ini bangunan. sumbernya dari mana sumbernya? Yang mana ya Pak? Ini tulisan ini sumbernya dari mana? Kalau kami ada dari KPBU, terus ada dari jurnal-jurnal juga gitu Pak, yang membahas jalan tol Cisumdawu ini. Oke, itu sebagai masukan aja ya nanti ya, Intan dan kelompok 1 ya. Iya. Sebagai masukan untuk memudahkan dalam penulisan ya. Jadi nanti dari data yang ada, anggap teman-teman membuat baru FS-nya gitu ya. Nanti fokusnya yang pertama, ini sebagai data lengkap aja, nggak apa-apa. Ini sudah dapat searching ini 1 minggu ini.
Jadi hampir semua kajian udah ada masuk ya, poin-poinnya walaupun belum terbahas secara lengkap ya. Iya, Pak. Betul ya. Nanti fokus mulai dari bab 1-2 ya, dari pendahuluan ya sampai dengan kajian hukumnya ya. Iya. Kayak tadi kelompok 2 kan mulai dari pendahuluan sampai dengan kajian hukum. Itu fokus ke sana dulu aja. Jadi nanti lengkapi sana di bab 1-2 supaya pekerjaan kita berurutan dari awalnya. Iya, Pak. Oke ya. Tidak apa-apa nih, ini yang progres teman-teman selama 1 minggu ini. Dan nanti dari data yang ini teman-teman mulai fokuskan ke bab 1-2 pendahuluan dan kajian hukumnya. Nanti lihat dari template daripada pembuatan untuk tadi ada untuk jalan jembatan ataupun PJU template-nya, isinya apa saja di situ. Baik, Pak. Oke ya. Terus ada preferensi lain yang dilihat, itu bisa dipakai sebagai acuannya. Oke ya. Jadi nanti sama dengan kelompok 2. Nanti tadi rutenya kan tadi ini udah pasti yang dikerjakan yang rute A ini ya. Nanti bisa saja teman-teman mengajukan rute A, B dan C-nya, walaupun nanti yang dipakai adalah A sebagai perbandingan. Kalau itu kan cukup banyak yang dilewati, dampaknya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti kan ada pertimbangan untuk penentuan jalurnya. Terputus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Putus ya tadi ya? Ya terputus ya? Iya, Pak. Yang keluar saya ya? Iya, Pak. Ya, karena di sini jaringannya lagi dipakai untuk di belakang akreditasi. Jadi di jurusan lain sampai di gedung ini juga dikurangi. Jadi dipulkan ke PUT internetnya. Jadi karena kalau asesor mau menggunakan internet itu mudah. Ya nggak apa-apa. Ya jadi kelompok 1 ya nanti tolong ini kan lagi Intan. Ya disempurnakan, nanti fokus ke bab 1 bab 2-nya ya. Sesuai jadwal nanti kita presentasikan itu. Oke, terima kasih kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Terima Baik kasih, Pak. Farhan dan Intan. Ya, Terima kasih, kita lanjut. Kita lanjut kelompok 3. Yasmin, Adli, Gavin, Tasya. Silakan. Ya apa? Yang bedanya? Oke, silakan. Ya, silakan Fadli. Perbesar Fadli. Kita baca. Diperbesar dikit biar bisa baca saya. Diperbesar. Lagi, perbesar lagi. Mata saya kurang jago, kurang bagus. Perbesar lagi, lagi. Oke, paling nggak cukup, boleh.
Paket 3 udah dikerjakan belum? Oke, oke. Sebentar Fadli ya, untuk kelompok 3 ya. Jadi kan kita studi kelayakan atau studi kelayakan ya, 2 komponen ya. Berarti sebetulnya pekerjaan kita adalah melakukan perencanaan awal atau menyusun konsep awal sebelum proyek itu dikerjakan. Sebelum proyek itu dikerjakan, gitu. Jadi kita ambil contoh dari kota A ke kota B gitu ya, panjangnya 100 kilo. Ini layak nggak kalau kita buat jalan tol gitu ya. Terus kalau layak, itu harus nanti mungkin keluarannya ini kita harus bagi beberapa tahap nih gitu. Kalau sekaligus kan susah misalnya. Itu hasil keluaran dari studi kelayakan gitu ya. Nah, kami asumsikan nanti data-datanya bukan berdasarkan proyek itu yang progres sudah berapa, tapi dari awal aja. Dari awal kita mau rute dari yang tahap 2 itu dari mana ke mana, sepanjang berapa kilometer gitu ya. Itu kalau mau diteruskan kan sudah ada yang dahulu tuh. Kalau diteruskan itu layak apa enggak? Kalau nggak diteruskan layak apa enggak? Jadi kita meninjaunya dari sana nanti. Jadi nanti nggak tahu kontraktornya siapa gitu. Dianggap kontraktor tidak ada. Jadi mulai dari hampir sama kelompok 2 tadi, kita ambil dari awal gitu ya. Nanti kelompok 1 juga mulai dari awal. Walaupun proyek itu sudah berjalan tidak jadi masalah, tapi anggap kita mulai dari awal lagi melakukan studi kelayakan baru gitu ya. Gitu. Ya, nanti ya. Nanti data-datanya STA berapa STA-nya kan nanti belum. Kita belum masuk STA di situ nanti. Ya. Memang tahap kedua, kita bilang tahap kedua aja. Gitu. Kemarin baru tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga gitu kelayakannya. Oke, dilanjut silakan Fadli. Iya, iya. Kita awal, ini mau dibuat bisa nggak, jalan nggak gitu. Nanti investasinya berapa, segala macam. Nanti kontraktor siapa nanti itu di bagian terakhir kajiannya. Ya, oke. Ya, oke. Ya nanti tinggal diperbaiki. Tadi udah ada contoh, 2 contoh ya. 2 contoh dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 nanti sempurnakan. Data ini bisa dipakai sebagai tambahan ya, tambahan informasi berkaitan untuk yang sudah dikelaikan awal gitu ya. Dan tadi kan udah ada contoh template tuh, nanti isinya apa, dilihat lagi nanti tinggal isi ya, gitu. Oke, boleh. Saya nggak ada masalah untuk lokasinya. Mau tahap 2, mau tahap 3, atau 1, 2, 3 pun nggak masalah gitu. Ini proyek udah ada kan, tapi belum selesai gitu ya. Anggap anggap kita mulai dari awal. Mau dibagi 3 paket boleh, mau 1 paket boleh. Gitu ya. Tetap tetap proyek yang di sini mau dipakainya, Bang Wangi? Oke, Probolinggo Banyuwangi ya yang dipakai ya. Silakan. Ya nanti dilengkapi dari awal lagi ya, gitu. Ya, jadi hmm, jadi kalau mau searching caranya, kalau mau cerdik, kamu cari FS-nya untuk proyek ini, tol ini. Jadi bukan proses pembangunannya, FS-nya. Ya, pra FS dan FS-nya. Ya, jadi nanti teman-teman terbantukan dalam penyusunannya. Karena waktunya mepet kan ya. Dan konsultan juga rata-rata caranya adalah dia melihat contoh-contoh yang lainnya di combine satu dengan lainnya. Jurnal di combine satu. Ya, berkaitan dengan proyek ini. Oke, makasih Fadli dan Jasmine. Nanti lengkapi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Baik, Latifa, Pak. Gali, Afifa, dan Risa ya, Saya silakan. tes. Saya dari kelompok 4, Pak. Izin Ya. share screen ya, Pak. Oke, silakan.
Agak besar Jadi dikit. ini kita prastudi kelayakan dari untuk jalan tol Malang ke Kepanjen, Pak. Jadi mengapa kita mengambil jalan tol ini? Karena jalan tol ini itu bisa dibilang jalan tol yang proyeknya terbengkalai, Pak. Dia itu Oke. masih menunggu perizinan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi untuk sejauh ini sih kita masih mengumpulkan data-data apa aja, Pak, untuk melengkapi data prastudi kelayakan ini, Pak. Ya. Seperti kayak profil proyeknya ini, terus ada hambatan-hambatan seperti penundaan pembiayaan, terus juga seperti hambatan pada pembebasan lahan milik warga, lalu kayak perubahan trase jalan tol yang membuat alokasi anggarannya itu berubah-berubah. Jadi sampai saat ini kalau saya baca-baca itu ternyata untuk trase jalan tolnya itu bahkan belum ada yang fix gitu loh, Pak. Masih Ya. simpang siur lah. Seperti itu, Oke. Pak. Ya, ini kalau gitu kan udah dapat kasusnya kan ya. Udah dapat kasusnya, Pak. Nah, berarti kan kalau bentuk kasusnya sudah ada, berarti kan kalau kita ngambil logikanya, ketika ini sudah mau dijalankan ternyata ada hambatan, studi kelayakannya itu dikaji dengan baik nggak? Kurang. Kurang. Jadi kamu dapat keuntungan dengan melihat ini. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang merugikan kita kalau kita baca gitu ya. Kok informasinya salah? Tapi dari ini bisa kita balik. Oh, berarti tadi saya bilang kan untuk kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 buat 3 trase nanti baru dipilih gitu. Kan kalau cuma satu cuma milih A saja kan ya. Ternyata ada perubahan gitu ya. Tapi kalau dari awal kita coba arti A, B, C gimana kita kaji ya tiga-tiganya. Nanti dari 3 itu kita cuma mengarahkan ambil yang ini gitu. Jadi sehingga secara nggak langsung kita pilih lajurnya itu sudah yang terbaik dari yang ada gitu. Dari yang baik kan pasti yang dipilih yang baik-baik semua kan ya. Gitu. Sehingga perubahan trase jalan tuh nggak terlalu banyak pengaruhnya gitu karena kita udah pilih yang terbaik. Kalau kita pilih sini itu dampaknya apa? Kalau ini kan kita belum punya pilihan gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Jadi nanti mulai diurut nanti dari contoh tadi kelompok 2 ya. Cara pembahasannya semacam itu dari template diambil nanti 3 trase, 3 itu yang mau dipilih mana nanti kita kaji. Baik, ya. Pak. Gitu ya. Iya. Tapi yang jelas fokus ini aja, ini udah bagus dapat ada kasus gitu ya. Iya, Pak. Jadi untuk kajian hukumnya kurang ini, nanti juga ada pengadaan tanah kan ya. Nah, kajian pengadaan iya, Pak. tanahnya supaya masuk bagaimana gitu. Jadi andai kata misalnya kita pas kajian, contoh nih kita masuk dalam kajian FS ini. Oh ternyata mengenai apa lingkungan ya. Kajian lingkungan itu andalnya harus masuk gitu, andal itu harus masuk. Kita tindak lanjuti harus ada pengujian yang dari situ nanti baru masuk kita baru kesimpulan gitu. Oh, oke. Gitu ya. Jadi studi kelayakan bisa saja ini harus dikaji, andalnya harus lakukan, kita baru ininya saja tapi harus dilakukan lebih dalam. Maka nanti ada konsultan yang akan menguji itu, hasil masukannya kita baru masuk ke dalam FS-nya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti Baik, apa kasus yang ada bisa dimasukin gitu ya. Baik, Gitu. Mungkin nanti ya. bisa tetap ini kali ya. Iya, kami lengkapi lagi, Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya udah tahu yang dipilih kelompok minggu ini kelompoknya milih trase yang mana, urutan yang mana, sudah pastiin data yang didapat apa, kekurangan yang mana bisa disempurnakan. Nanti kita punya 2-3 minggu kan untuk melengkapinya. Sampai bab 1, bab 2 selesai. Jadi fokus ke bab 1, bab 2 ya. Oke, baik, Pak. Sampai kajian hukumnya, nanti yang teknisnya belum. Jadi kalau ada kata dapat informasi untuk di minggu ini boleh saja kita masukin aja, nggak kita bahas, tapi ada masukan yang sudah kita kerjakan. Karena untuk membuat studi kelayakan kita harus banyak-banyak baca, nggak bisa hanya 1-2. Tadi yang saya kasih aja 6 gitu, kok banyak bener gitu. Ya kalau kan cuma 1 buku aja, ini baca 6 supaya kita bisa bandingkan, bisa. Oh ini sama, berarti kalau sama tinggal kita pakai udah pasti. Yang beda kita mau pergunakan atau nggak ada, itu kita opsional saja. Gitu ya. Baik, gitu Pak. kali. Oke, Pak. Ya, makasih ya kelompok 4 ya. Makasih. Kita lanjut kelompok 5 selanjutnya. Silakan. Ahani, Akmario, Raihan sama Asadel ya. Iya Pak, suara saya terdengar Oke, lagi Pak. silakan.
Izin searching nggak, Pak? Ya, ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 memilih proyek tol Jor Kunciran Serpong. Latar belakang karena pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di wilayah Jabodetabek yang pesat telah menyebabkan peningkatan volume kendaraan dan kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang memadai. Kecepatan lalu lintas yang kemacetan lalu lintas yang semakin parah, terutama di wilayah penyangga Jakarta seperti Tangerang Selatan, telah menjadi tantangan utama yang menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tol Jor merupakan salah satu infrastruktur strategis yang dirancang untuk mengurangi kota Jakarta dengan menyediakan alternatif rute yang efisien. Berikutnya, lokasi proyeknya ini seperti ini, dan deskripsi singkat proyek. Jalan tol Kunciran Serpong atau Jalan Tol Kuncir adalah jalan tol panjang 11,2 km yang merupakan bagian dari jaringan JOR 2 yang akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung. Jaringan jalan tol ini berfungsi memecah lalu lintas yang saat ini menumpuk di dalam kota Jakarta maupun di JOR. Jalan tol ini juga akan menghubung dengan Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran, Jalan Tol Jakarta Serpong, serta Jalan Tol Serpong Cinere. Jalan tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 16 Desember 2019 di gerbang tol Parigi Pondokaren. Tol Kunciran Serpong terbagi atas 2 paket pengerjaan, yaitu paket 1 Kunciran Parigi sepanjang 6,7 km yang digarap oleh kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk. Paket 2 Parigi Serpong sepanjang 4,4 km yang digarap oleh PT Adikarya Persero Tbk dan PT Akset Indonesia Tbk KSO. Pembangunan jalan tol Kunciran Serpong menelan dana sekitar 2 triliun. Rinciannya nilai kontrak paket 1 1,4 triliun, sedangkan paket 2 senilai 600,3 miliar. Sumber pendanaan diusahakan oleh Astra Infra Tollroute melalui PT Marga Trans Nusantara sebagai pemegang konsensi. Diperkirakan sekitar 30.000 kendaraan akan melewati ruas tol ini saat beroperasi. Berikut ada acuan normatifnya. Ini yang secara umum. Dan ini bab 2 ketentuan umumnya dari tujuan KPBU. Ini masih belum selesai sih, Pak. Berikutnya ada bab 3 tentang kajian hukum dan kelembagaan. Oke. Putus lagi ya? Tidak, Pak. Tidak ya, lanjut. Oke, ini gini. Ini baru searching. Rehan, ini Iya, kan Pak. udah selesai ya? Udah selesai ya Pak proyeknya ya? Iya, Pak. Nanti kamu buat ulang ya. Anggap proyek belum selesai hampir sama dengan kelompok 4 tadi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, nanti disusun ulang. Ya, susun ulang. Nanti masalah pemenangnya siapa, untuk pelaksanaannya siapa, kita itu nomor 2. Kita belum sampai ke tahap pengadaannya atau lelangnya di sini. Tapi dalam tahap kita buat untuk studi kelayakannya, itu layak apa enggak. Gitu. Kalau teman-teman mau tetap di kelompok ini mau pakai yang ini, boleh-boleh saja. Ya. Dan data yang ada, teman-teman harus nanti cari bukan laporan hasil apa pelaksanaannya gitu, kemajuan proyeknya.
tapi cari FS-nya, studi kelayakannya. Dan hampir setiap jalan tol itu ada FS-nya. Ya, ada FS-nya. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Ya. Atau kalau nanti nggak dapat, teman-teman bisa searching ke proyek-proyek yang lain yang masih dalam tahap perencanaan, itu bisa dikerjakan, bisa diambil, gitu ya. Nanti biar kajiannya lebih enak, karena ini kan kita fokus, udah dikerjakan panjangnya sekian, bentuknya kayak gini kan, gitu kan ya. Padahal dalam studi kelayakan kan kita baru ngasih konsepnya saja kan, belum sampai ke detailnya kan. Biayanya udah dapat belum? Biayanya sudah Pak, ini Pak. Iya, kalau ini kan proyek udah jadi nih, kita udah bisa tentukan. Ini kan nilai segitu dengan kontrak kan ya. Iya Nah, Pak. di dalam FS kita baru perkiraan biaya konsep saja. Dengan biaya investasi kira-kira berapa gitu. Nanti dalam pelaksanaannya kalau dapat lebih murah nggak ada masalah gitu. Itu harapannya kan gitu kan ya. Tapi kita menyiapkan dana supaya proyek bisa berjalan. Dan umumnya biaya pada saat FS itu bisa plus minus 25% dari biaya pelaksanaan yang sebenarnya. Gitu. Nah, ini kita menentukan berapa biaya investasinya. Ya, investasinya gitu. Jadi kita tentukan di sana. Dan berapa tahun masa konsensinya itu kita lakukan dalam masa studi kelayakannya. Ya, prastudi atau studi kelayakannya. Gitu ya. Rehan ya. Iya Pak, baik Oke. Pak. Oke ya. Baik Pak, Mau terima kasih. pakai ini proyeknya tetap Eh, kunciran Serpong atau ada Sebenarnya perubahan? saya ada lagi sih Pak yang ini Toljor Elevated Cikunir itu Pak, Cikunir Ulu Jamit. Mm-hmm. Itu bisa nggak ya Pak? Dia juga baru ini sih Pak, baru pembangunan. Ya, baru pembangunan. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi nanti lihat ke studi kelayakannya ya. Fokus ke studi kelayakan, bukan proses pembangunannya nanti. Kan kalau dalam satu konstruksi itu ada 5 bagian ya, 5 bagian. Jadi tahap konsep nih FS biasanya. Ya baru konsep saja. Jadi pra studi kelayakan sampai studi kelayakan, proyek ini bisa jalan atau nggak jalan gitu ya. Kalau dijalankan bagaimana syaratnya, itu baru di konsep aja. Ya. Kemudian tahap kedua itu tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan itu dari studi kelayakan maka proyek ini bisa jalan. Baru kita buat perencanaan. Ukuran segala macam, terowongannya berapa, kedalamannya berapa, segala macam. Sampai dengan proses keluarnya gambar DED-nya. Kok DE spek keluar, DED lengkap gitu ya. Kontraknya, terus penganggaran dapat, maka bisa ditenderkan. Nah, itu baru perencanaan tahap kedua. Nah, setelah masuk ke pengadaan, ada kontraktornya, itu masuk tahap ketiga. Itu kita sebut masa konstruksinya, pelaksanaannya. Ya. Kemudian setelah pelaksanaan, nanti kita masuk tahap keempat, tahap penggunaan. Jalan tol juga ada penggunaan kan ya? Konstruksi penggunaan kan ya? Dan terakhir tahap kelima, pembongkaran. Ya, jadi kalau jalan tol kadang-kala nggak dibongkar, tapi kadang-kala juga dibongkar juga gitu. Dirubah rutenya kan bisa juga, gitu ya. Itu pembongkaran. Nah, itu ada 5 tahap. Dan di kita untuk FS ini masuk ke tahap konsep. Nah, untuk konsep biayanya itu bisa mencapai plus minus 25% dari anggaran yang diperlukan dalam tahap pelaksanaannya nanti. Ya. Sedangkan kalau tahap perencanaan itu plus minus 15%. Nah, tahap itu perencanaan ya, pelaksanaan itu plus minus 5%. Ini masuk ke teori untuk estimasi biaya ya. Kalau penggunaan itu lain lagi, proses operasional, ya, maintenance dan operasionalnya di situ ya. Dan terakhir pembongkaran itu tersendiri lagi kok bagiannya. Jadi nanti teman-teman di FS ini fokus ke konsepnya ya, ke konsep. Nanti biayanya juga RAB-nya itu nggak detail, jadi nilai pendekatan dari proyek-proyek yang sebelumnya kita harus anggarkan berapa, itu FS-nya, ya untuk biayanya, gitu. Cukup jelas? Jelas Pak. Terima kasih Ya, Pak. oke ya. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa belajar dari sini dari tampilan teman-teman itu. Oke, terima kasih Rehan, kelompok 5 ya. Iya Pak. Berarti masih ada satu kelompok lagi ya. Iya Pak. Kita masuk kelompok 6. Ya, Reza, Iya Pak. Baik Hafiz. Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan.
Sudah terlihat belum, Pak? Oke, diperbesar dikit. Lagi. Jangan dikecilin, perbesar lagi. Nah, plus. Terus, ya. Waru Sidoarjo. Iya, Pak. Untuk apa alasan mengambil jalan ini tuh karena ini bagian infrastruktur dari tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Surabaya ke Gempol. Panjang ruasnya sekitar 12,3 km, Pak. Pembangunan Ya. infrastruktur Jalan Tol Waru Sidoarjo ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol ini, dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayahnya, Pak. Lingkup pekerjaannya itu ruang lingkup pekerjaan studi kelayakan Jalan Tol Waru Sidoarjo. Yang pertama mengumpulkan data dan studi pendukung. Terus yang kedua analisis lalu lintas dan kinerja jalan. Yang ketiga analisis biaya dan manfaatnya. Oke. Ini tol udah selesai berapa lama? Tahun berapa selesainya? Maaf, Pak, apa? Kurang Udah berapa lama selesainya tolnya? Waru Sidoarjo? selesai. Dua 27 April 2008, Pak. Ya udah lama sekali kan ya? Iya, Pak. Ya, udah lama sekali. Ya, Sidoarjo udah banyak. Jadi kalau sekarang Sidoarjo itu udah pelebaran jalannya, FS-nya itu ada pelebaran jalannya, penambahan jalan layangnya, itu udah ada sampai ke sana gitu. Nanti kalau ini nanti kamu nariknya ke belakang jauh sekali gitu. Gitu, cari yang deket-deket aja. Kalau bisa jangan Waru Sidoarjo, yang Jawa Timur udah cukup banyak tuh. FS udah banyak juga di situ. Baik Pak, Gitu. tapi ini yang kita pilih tuh ada sebenarnya ada dua Pak, studi kelayakan jalan tol ada yang pelebaran sama yang tol Sidoarjo yang ada interchange ya Pak. Ya, ya. Iya Pak. Terus Jadi Terus apa tuh bisa dipakai yang ini apa harus tetap diganti apa karena terlalu lama ya Pak? Apa tolnya jadi kan tadi 2008 soalnya. ya. Jadi kalau yang interchange sama yang pelebaran jalan kan berkaitan untuk penambahan volume kendaraan ya dan percepatan lalu lintas ya. Baik Pak, ya. Betul ya, gitu. Nah, itu kita dari ada kan ya. Nah, di kita harus di sini materinya yang diutamakan adalah kita buat jalan yang baru gitu loh. Reza, Baik Pak. ya. Jadi buat jalan yang baru. Nah, yang kamu sudah dapat materinya kan sudah dapat referensinya kan ya. Cukup banyak tulisannya tentang ini. Mau dari ITS kayak mau dari Universitas Madin di Surabaya cukup banyak. Itu bisa digunakan sebagai dasar penulisan kamu di ruas tol yang lainnya gitu. Jadi saya sarankan sih kalau bisa jangan Sidoarjo, harus Sidoarjo ini gitu. Oke, baik Pak. Nanti saya sama kelompok saya nyari lagi. Diskusikan ya. Ya. Nanti saya diskusikan Pak. Baik, Gak Pak. apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Ya, jadi mau nggak mau kamu kekurangan satu, tapi nggak kekurangan sih sebetulnya. Kalau kamu udah berapa banyak yang kamu download untuk Waru Sidoarjo? Yang filenya jelas sih baru 2 jurnal Pak. Dua tadi. Ya, Baru ITS sama jurnal, mana gitu Pak, ya? ya.
Oke, nggak apa-apa, itu bisa dipakai dasar untuk melengkapi ya. Tapi belum secara keseluruhannya itu nanti. Ya. Pelebaran itu pakai KPBU nggak? Kamu cek lagi. Pelebaran jalan dan interchange ini pakai KPBU nggak? Kan bisa aja kalau yang pelebaran ini, interchange ini, itu dia karena sudah tahu pendapatannya hanya untuk menambah volume kendaraan, dia perlebaran kan ya. Ya, jadi dia percepatan aja untuk mendapatkan memperbesar pemasukannya gitu ya. Jadi nggak apa hanya melengkapi dari proses KPBU-nya saja gitu. Nanti teman-teman harus dari awal nanti. Gitu ya, Reza ya sama Fauzi ya. Iya, Pak. Fauzi Bowo. Baik, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih semua. Yang jelas teman-teman sudah masukin progresnya. Ini tolong buatkan folder. Siapa yang buatkan folder untuk PJJ? Nanti sesuai kelompok ya. Laporan hari ini dimasukkan sebagai progres. Nggak perlu diperbaiki dari kondisi yang ada. Nanti tulis laporan 1, laporan 2, laporan 3 itu dimasukkan sebagai progres teman-teman. Nanti perbaikan di laporan keduanya. Gitu. Jadi untuk melihat progres secara keseluruhan daripada teman-teman. Begitu. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau nanya, Silakan Tani. semisalnya nanti kan buat laporan sekarang itu yang sekarang jadi kan Pak, yang udah dikerjain. Nah untuk yang selanjutnya di perbaikan 2 itu semisalnya mau ganti jalannya bisa di situ langsung Pak? Oh, dibuat aja yang baru. Jadi bisa sama, tapi kan ada versi 1, versi 2, versi 3 ya. Gitu. Oke Jadi deh biar Pak. kelihatan progresnya. Jadi kalau misalnya langsung diganti baru, kelihatan nggak perubahannya? Nggak kelihatan kan? Nanti ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 gitu. Jadi kelihatan nanti perubahannya. Tanya sama teman-teman mau ganti lokasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi nilai ya. Yang saya mau lihat kan progresnya ya. Ada perubahan, ada tambahan, nggak apa-apa. Gitu. Pak, Terjawab? baik. Terjawab Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di kemarin itu kan Bapak bilang di minggu ketiga itu ada presentasi tentang kajian hukum kelembagaan. Berarti minggu depan kita presentasi, Pak? Minggu 3? Minggu kedua ya udah ya. Iya, Pak, ini minggu kedua, Pak. Iya, diharapkan minggu ketiga ini udah selesai di bab ini. Bisa selesai nggak? Ini oke, baru Okra aja ya. Adit aja yang sudah mulai masuk ya. Kelompok 2 ya. Oke. Minggu depan karena banyak perubahan di kelompok 1 sampai 6 ya. Hanya kelompok 2 saja tadi tinggal menyempurnakan. Maka saya kasih kesempatan minggu depan progres saja. Progres tetap bab 1, bab 2 ya. Andai kata kelompok 2 sudah selesai, enggak apa-apa. Kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan. Ya, jadi kecepatan pengumpulan dan lain sebagainya, penambahan poin sendiri. Ya, jadi nanti kelompok 2 sudah boleh masuk ke kajian berikutnya. Ya, kajian berikutnya. Sesuai dengan bab yang ada tadi di template yang ada pun dari yang kemarin, materi yang kemarin. Terjawab? Baik, Pak, terjawab, Pak. Ya. Tapi untuk yang lain itu tidak ada pengurangan nilai, nanti presentasinya minggu ke-4 ya. Jadi kalau kelompok 2 sudah siap, kelompok 2 untuk minggu depan sudah bisa presentasi untuk kajian kelembagaannya ya, pendahuluan dan kelembagaan.
Dan untuk kelompok yang lain, andai kata ada yang bisa menyusul kelompok 2, enggak apa-apa untuk presentasi. Itu sebagai progres yang cukup bagus. Oke, terjawab? Jawab, Pak. Jawab. Ya. Jadi kalau bisa minggu depan presentasi sesuai dengan schedule yang ada, itu akan dapat tambahan poin. Ya. Untuk kajian yang pertama. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ferdiko? Dipanggil apa Ferdiko? Kamu? Dari Diko saya atau Ferdi? Tidak ada, Pak. Nggak ada Diko. Ini Pak, panggilannya apa? Diko atau Ferdi? Atau Lona? Ferdiko, Pak. Ferdiko, panjang ya? Iya, Pak. Oke, Ferdiko. Oke, baik. Yang lain silakan. Fadli, masih ada pertanyaan Fadli? Kok, jelas ya? Rehan? Cukup, Pak, jelas. Cukup ya. Satu lagi. Pak, Iswar, maaf saya mau nanya Pak. silakan Gali. Tadi kan saya kan masih lumayan banyak data yang perlu dilengkapi Pak. Cuman sekiranya semisal nanti ketika saya cari ternyata data yang saya butuhkan itu lumayan sulit untuk dicari, saya masih boleh untuk di jalan tol kan ya Pak ya, untuk diselidiki. Ya, segera aja. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, segera. Jangan sampai nanti kita pilih tempat yang nggak jelas gitu ya. Kesulitan sendiri. Ini kan masih punya waktu kan ya? Gitu ya, jadi langsung aja diperkenankan. Yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup silakan dibuka kameranya sekali lagi yang belum buka. Saya print sekali lagi yang terakhir. Afifah. Oke, cukup. 1, 2, 3. Baik, makasih banyak. Selamat kerja, lanjutkan ya. Kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita belum offline, tapi untuk presentasi nanti offline. Baik, Pak. Ya. Jadi Okra, kamu punya kesempatan kelompok 2. Mau online boleh, offline boleh, silakan dipilih. Ya, kelompok yang lain juga punya kesempatan yang sama dengan kelompok 2. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.